Hai, perjalanan film di sini. Hari ini saya akan menjelaskan film fantasi yang disebut Pria Tanpa Gravitasi. Film dimulai ketika kita melihat seorang wanita bernama Natalia dan ibunya Alina berkendara melalui badai ke rumah sakit. Natalia dalam proses persalinan sedang kesakitan. Dia memohon ibunya untuk mengemudi dengan cepat. Ketika mereka mencapai rumah sakit, seorang perawat di resepsi memberitahu mereka bahwa tidak ada dokter yang tersedia saat ini. Jadi dia sendiri yang membantu melahirkan. Natalia akhirnya melahirkan, tetapi bayinya tidak menangis, dan dia melayang di udara. Lalu ketiganya terkejut. Natalia meraih tali pusarnya dan dengan lembut menariknya. Kemudian Natalia melarikan diri dengan bayi yang baru lahir tanpa memberikan informasi kepada perawat. Akhirnya Natalia selesai melahirkan anak yang istimewa. Dia menganggap bahwa bayinya adalah malaikat. Di rumah Natalia berasumsi bahwa jika dia makan sesuatu dia akan berhenti terbang. Alina bertanya siapa ayahnya, tetapi Natalia tidak tahu, karena dia adalah seorang pelacur. Alina kemudian menyatakan bahwa anak ini tidak diizinkan meninggalkan rumah. Alina ingin melindungi bayi itu dari dunia yang kejam. Keesokan hari, Alina bangun dan anak tidur itu di langit-langit. Dia dengan hati-hati membawa anak ke bawah. Dia diberi nama Oscar. Saat itu 4 teman Elina tiba di pintu untuk melihat bayi yang baru lahir. Natalia mengikat bayi kebuayan dengan ikat pinggang dan menutupinya dengan selimut, sehingga para wanita tidak curiga apa-apa. Dari mereka mencoba untuk mengambil Oscar, tetapi Alina tidak membiarkannya. Dia mengatakan bahwa bayinya rapuh. Para wanita kemudian meninggalkan rumah. Lalu keduanya membuat langit-langit rumahnya menjadi nyaman untuk anak itu, sehingga dia bisa tidur dengan bebas. Alina memberitahu orang-orang bahwa Oscar alergi terhadap matahari, jadi dia tidak bisa keluar rumah. Beberapa tahun kemudian Oscar telah tumbuh menjadi anak yang ganteng dan sekarang dia masih tidak diperbolehkan keluar rumah oleh neneknya. Kehidupan sehari-harinya adalah melihat orang melalui jendela dan menonton Batman di TV. Alina juga mengajarinya membaca dan menulis di rumah. Suatu hari Natalia membuatkannya jaket dengan pemberat di sakunya. Ini membuat Oscar bisa berjalan di tanah. Natalia senang karena sekarang dia bisa mengirim putranya ke sekolah. Namun Alina menentang jika Oscar meninggalkan rumah. Bahkan ketika Natalia bersikeras, Alina tidak mengalah. Suatu hari Oscar sendirian di rumahnya. Dia membuka jendela dan mencoba untuk keluar. Dan ketika Alina dan Natalia kembali, mereka terkejut melihat jendela terbuka. Awalnya mereka pikir Oscar telah melarikan diri dari rumah, dan ternyata jaket Oscar telah jatuh dan dia terjebak di langit-langit. Alina mulai menutup jendela secara permanen, tetapi Natalia menentang. Sudah cukup. Dia menginginkan Oscar pergi keluar dan melihat dunia nyata, sehingga dia berkelahi dengan ibunya dan mengambil Oscar. Di luar malam itu saat mereka berjalan dia mengatakan kepadanya untuk merahasiakan kekuatannya untuk menjaga dirinya sendiri agar aman dari orang jahat. Dia terlihat pincang saat berjalan karena dia belum banyak belajar berjalan. Hari itu dan seterusnya Natalia mulai membawanya keluar setiap hari dengan jaketnya. Mereka berjalan bergandengan tangan. Natalia bahkan mengajarinya berjalan dengan lebih baik. Suatu hari Natalia dan Oscar sedang berbelanja. Ketika dia meninggalkan Oscar di luar toko, dan sementara Oscar menunggu, lalu dia ditabrak seorang gadis kecil bernama Agatha, dan menjatuhkan belanjaannya. Gadis kecil itu marah padanya dan meminta dia untuk membantunya membawa belanjaan ke rumahnya. Pada awalnya Oscar ragu-ragu, tapi kemudian dia setuju untuk membantunya membawa botol. Keduanya berjalan menjauh dari toko. Mereka berbicara tentang beberapa hal yang berbeda dalam perjalanan mereka. Setelah mereka berjalan beberapa saat, Oscar lelah karena beban di sakunya, jadi dia membuangnya. Berat botol menahannya di tanah. Tetapi ketika mereka sampai di rumah Agatha, Agatha meminta botol-botol itu, karena mengetahui bahwa dia akan terbang tanpa mereka. Oscar menolak. Keduanya menarik botol-botol itu dan akhirnya menjatuhkannya. Karena bobotnya hilang, Oscar terbang, tapi untungnya dihentikan oleh atap. Gadis kecil itu berasumsi bahwa dia adalah seorang pahlawan super. Dia melihatnya dengan kagum, dan dia memberinya ranselnya sehingga dia bisa tetap di tanah dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Lalu Natalia yang ada di rumah khawatir tentang anaknya.
Saat itu Oscar pulang sambil berlari. Dia memberitahu ibunya tentang teman barunya. Ketika ditanya apakah dia tahu tentang kekuatan Oscar, dia berbohong dan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Di hari berikutnya, Agatha dan Oscar bermain bersama. Dia datang ke Oscar setiap hari untuk bermain. Suatu hari nenek Agatha bersama Agatha, Natalia dan nenek Agatha berbicara. Lalu Natalia menyadari bahwa Agatha tahu tentang kemampuan Oscar. Jadi dia tidak mengizinkan Oscar untuk bermain dengan Agatha lagi. Di hari berikutnya Agatha mengunjungi rumah Oscar setiap hari, tetapi Natalia selalu membuat alasan agar dia pulang. Suatu hari Agatha membawa neneknya ke Oscar. Natalia menolak. Mereka mengatakan bahwa Oscar harus mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi Agatha mengungkapkan kepada nenek bahwa Oscar tidak pergi ke sekolah. Bersama dengan wanita lain di kota, mereka memanggil polisi ke rumah Natalia. Mereka menuntut Natalia dan Alina untuk mengizinkan Oscar ke sekolah, dan keduanya pun setuju. Hari pertama Oscar di sekolah, Natalia yang membawanya, tapi dia menyadari bahwa anak-anak melepaskan ransel dan mantel di luar. Natalia pun sedih. Dia membawanya kembali ke mobil dan mereka kembali ke rumah. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota terpencil untuk menghindari siapapun memeriksa kondisi Oscar. Beberapa tahun kemudian Oscar sudah dewasa. Sekarang Alina telah meninggal dunia. Ibu dan anak telah pindah ke pegunungan dan menjalani kehidupan normal di sana. Dan Oscar selalu membawa ranselnya. Suatu hari Oscar melihat iklan di TV tentang pertunjukan bakat. Penyiar mendesak semua orang dengan bakat unik untuk mengikuti audisi pertunjukan yang dia ingin, untuk mengambil bagian dalam pertunjukan itu, dan menunjukkan bakatnya, sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan kota tanpa memberitahu ibunya. Beberapa hari kemudian Oscar ada di pertunjukan bakat di mana dia menunjukkan kepada semua orang kemampuan melayangnya. Lalu semua orang kagum, beberapa menganggap bahwa Oscar adalah malaikat. Oscar menarik perhatian pencari bakat bernama David. Ia menawarkan Oscar untuk menjadi selebriti. David mengatakan kepadanya bahwa dia akan dipanggil ke acara TV untuk menunjukkan bakatnya. Mimpi terbesar Oscar adalah memiliki sebuah buku yang ditulis tentang dia. Dan David berjanji untuk mewujudkannya. Tanpa ragu Oscar menandatangani kontrak dengan David. Kemudian David memberinya gelar seorang pria tanpa gravitasi. Itu adalah nama panggungnya setelah menandatangani kontrak. David memberinya rumah mewah sebagai hadiah yang dia inginkan ibu untuk tinggal di rumah juga. Tapi David melarangnya. Keesokan harinya Oscar mulai tampil di acara TV dan muncul sebagai model di majalah. Karena dia terus berkembang, awalnya dia mencintai kehidupan kota yang menyenangkan, tapi lambat laun dia mulai merasa kosong dan bosan. Dia mulai mendapatkan banyak fans untuk membuat Oscar lebih terkenal. David sengaja membuat cerita palsu tentang Oscar. Dia bahkan membuat museum tentang Oscar, tempat dia memajang random item sebagai miliknya untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Kemudian Oscar protes tentang media yang menyebarkan informasi palsu tentang dia. Dia tidak ingin menjalani hidupnya seperti ini lagi. Dia bosan dengan kehidupan selebriti. Jadi dia meminta David untuk mengakhiri kontrak, tapi saat itu David menyebutkan penerbit yang ingin bertemu David untuk menulis buku tentang dia. Mendengar ini, dia berubah pikiran. Mimpinya untuk mendapatkan buku yang ditulis tentang dia akhirnya menjadi kenyataan. Dia sangat senang. Namun ketika dia pergi untuk bertemu penulis dan penerbit, dia mengetahui bahwa mereka hanya tertarik untuk menjual buku sebanyak mungkin, demi keuntungan. Mereka ingin membesar-besarkan kisah hidupnya, menulisnya sebagai sangat orang miskin di masa kecilnya, dan menambahkan cerita palsu. Oscar mendengar dan menolak untuk bekerja dengan penerbit. Pada hari berikutnya, David mengundang ibu Oscar datang karena dia tahu Oscar merindukannya. Dia datang ke pesta. Pergi ke rumah Oscar, Natalia telah membawa kutipan motivasi penggunaan Oscar D untuk mengumpulkan kembali ke rumah. Natalia senang melihat putranya, tetapi Oscar tampak sedih. Keesokan harinya Oscar membuat kesalahan saat tampil di siaran langsung TV. Lalu David sangat marah padanya. Oscar mengungkapkan bahwa dia tidak ingin menjadi pria tanpa gravitasi lagi. Dia meminta David untuk memalsukan kematiannya sehingga dia dapat menjalani kehidupan yang damai. Berita menyebar seperti api. Semua orang berbicara tentang kematian Oscar. Jurnalis datang ke rumah Oscar setiap hari untuk mencoba dan mewawancarai ibunya.
Hari berlalu Oscar telah mengubah identitasnya menjadi Deski. Dia merubah penampilannya dan berpura-pura cacat, sehingga dia dapat mengikat dirinya ke kursi roda. Dan sekarang dia bekerja sebagai resepsionis di hotel yang terkenal. Tempat pelacur malam, setiap kamar ada yang mengisi, kecuali satu kamar dan dia pergi untuk memeriksa adakah orang di kamar. Dia menemukan pelacur baru di sana yang mengatakan kepadanya bahwa semuanya baik-baik saja. Saat dia akan meninggalkan, wanita itu memanggil Deski dengan nama aslinya Oscar. Oscar terkejut, ternyata wanita itu adalah Agatha. Dia telah mulai bekerja sebagai pelacur. Mereka sangat senang akhirnya bertemu lagi. Keesokan harinya mereka pergi berkencan dan berbicara tentang banyak hal dari masa lalu mereka. Di malam hari mereka kembali ke kamar Oscar dan berhubungan seks. Sebenarnya mereka cinta satu sama lain, tetapi Agatha masih ragu untuk menerima cinta Oscar. Karena profesinya, mereka bertengkar hebat tentang situasi, dan Oscar pergi. Keesokan harinya Oscar kembali ke kota lamanya, untuk melihat bahwa tempat itu telah kosong. Museum yang mereka buka untuk dipajang barang-barang Oscar telah ditutup juga. Dia masuk ke dalam rumah lamanya dan tinggal di sana untuk sementara waktu. Ketika tiba-tiba seseorang mengetuk pintu, itu adalah Agatha yang menunjukkan dirinya yang lebih muda. Melihatnya seperti itu Oscar tersenyum. Beberapa tahun kemudian Oscar dan Agatha menikah dan tinggal di rumah masa kecil Oscar. Agatha sedang hamil dan Oscar telah mulai bekerja sebagai pembersih jendela dengan menggunakan kostum yang selalu ditontonnya saat masih kecil. Film berakhir saat kita melihat Oscar berdandan sebagai Batman membersihkan jendela. Dia menjalani impian masa kecilnya. Subscribe channel Movie Trip, nyalakan notifikasi dan like, komen dan share untuk membantu channel ini berkembang. Terima kasih telah menonton.